Oke, semangat pagi. Iya, pagi. Walaupun siang hari, tapi semangatnya harus tetap seperti di pagi hari, gitu ya. Nah, wah, ini senang sekali nih. Redaksi Berita 5 kedatangan tamu-tamu ibu-ibu yang cakep-cakep tentunya dan masih segar-segar ini rupanya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, namun semangatnya tetap bisa melawan. Nah, rupanya begitu ya mungkin ya. Nah, ini bertepatan dengan Hari Anti Narkoba yang kemarin baru ini kan itu. Kebetulan kita ada ulang tahun Gerakan Indonesia Anti Narkotika yang ke-3 tahun yang diketuai umum oleh Guntur ya tadi pusat dan rencana nanti malam kita juga ada pertemuan cuman terbatas karena COVID ini kan ya. Nah, oleh karena itu saya ingin tahu ini Bu Lia ya mungkin pertama kali ya Bu Lia Istifamah yang pergerakannya cukup bagus di kota Surabaya ini dan begitu menyentuh kepada masyarakat. Bakti sosialnya saya akui langsung kepada masyarakat. Nah, narkotika ini di kota Surabaya sampai sejauh mana sih sepengetahuan Ibu Lia? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Effendi. Saya juga memperkenalkan diri dulu ya. Siap. Bahwa di samping kanan saya ini adalah Ibu Niken. Beliau di Wakil Ketua DPP Perempuan Tani HKT Jawa Timur. Kemudian HKT ya? Perempuan Tani HKT Jawa Timur ya. Kemudian ada Bu Sofi dan di sebelah kiri saya lagi adalah Bu Santi Fauzia. Jadi ini merupakan kesempatan yang luar biasa di mana kami selaku pengurus DPP PT HKTI Jatim bisa berkunjung di redaksi Berita 5. Saya juga melihat Berita 5 ini sangat masif juga, masif dalam artian selalu aktif melakukan kegiatan yang positif. Walaupun melalui media, tapi menggerakkan semangat-semangat yang baik, termasuk diantaranya semangat untuk ayo kita lawan narkoba. Jadi tentunya bertepatan dengan hari ulang tahun Gian yang ke-3, ini merupakan kesempatan yang sangat penting bahwa bagaimana ketika kita ini di situasi pandemi COVID-19, jangan pernah meremehkan bahaya narkotika atau narkoba kali ini. Terutama ketika sekarang adanya sekolah daring. Nah, di Surabaya saja seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Effendi, sebelum adanya pandemi saja narkotika ini sudah menjadi momok tersendiri, terutama bagi kita seorang orang tua. Pasti kita juga mengkhawatirkan lingkungan sosial anak-anak kita. Jangan sampai pergaulan itu berkaitan dengan narkotika. Nah, ketika adanya sekolah daring, berarti inilah kesempatan kita orang tua menekankan lagi peran penting keluarga. Bagaimana kita menunjukkan kepada anak-anak bahwa mereka selalu punya keluarga yang care dengan dia. Jangan sampai suatu ketika mengalami suatu permasalahan dia lari kemana-mana. Harus back to family. Berarti pengawasan dari orang tua sangat dibutuhkan dalam hal ini. Iya, sangat dibutuhkan tentunya. Ini mungkin dari siapa? Bu Niken ya? Iya. Nah, mungkin Bu Niken pengawasan terhadap putra-putrinya atau mungkin lingkungan sekitar seperti apa sih yang disampaikan Bu Niken selama ini untuk agar betul-betul menghindar dari narkotika. Saya contohkan seperti di lingkungan kami sendiri dulu ya Pak ya, daripada nanti di luar kan gitu. Seperti anak-anak kami memang peran kedua orang tua itu meskipun kita pasti sibuk dengan kegiatan masing-masing, pastilah kita harus sisihkan untuk anak-anak. Karena anak-anak ini kan modal kita kan gitu. Ya paling enggak ya dalam situasi seperti ini pasti kalau saya kegiatan dari awal mungkin bangun tidur kan gitu Pak, ibadah, ngaji, setelah itu mungkin karena daring ini kan waktunya kan beda sama sekolah. Kalau sekolah dia sudah terpacu dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore yang SMA. Karena ini daring kan hanya cuman beberapa jam aja. Otomatis dia yang aktif berarti orang tua yang dikedepankan di sini. Ya kegiatannya ya kalau saya ya pasti belajar meskipun situasi mungkin sekarang masih liburan sekolah ya Pak ya. Pasti terus nanti mungkin hiburan di rumah mungkin. Ya kalau di luar enggak bisa, apalagi situasi seperti ini ya pakai delivery kan begitu ya. Itu ibadah ya. Cuman itu aja Pak. Kalau di lingkungan di luar
saya batasi Pak anak-anak gitu Ya, loh. Karena kita nggak tahu, meskipun kita tetangga, nah itu kita harus saling bisa menjaga. Ya. Nanti kalau kita curiga kan tersinggung. Lebih baik kita melindungi keluarga kita dulu, keluarga kita kecil dulu. Kalau saya sih seperti itu pandangan kami. Bagus sekali sih pandangannya Bu Deka. Jadi mungkin gini Mbak Lia, Berita 5 ini memang aktif, kita sudah 9 tahun lah ya. Wow. November besok ini kita usianya sudah 9 tahun. Hebat. Jadi dalam 9 tahun anniversary-nya ini kita ada 9 agenda. Salah satunya konten podcast ini masuk ke 9 agenda tadi, termasuk sosialisasi narkotika dan lain sebagainya. Ada 9 agenda. Monggo kalau dari HKTI kapan-kapan ingin sama-sama terjun ke masyarakat ya, untuk kemaslahatan tentunya ya kan. Gitu. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini narkotika tetap beredar, terbukti masih ada yang ketangkap dan lain sebagainya. Ini menurut Bu Santi ini gimana kiat-kiatnya agar putra-putri kita tidak terjerumus ke hal lembah hitam tersebut? Lembah hitam. Kita juluki lembah hitam ya. Kadang tapi lembah hitam yang nikmat bagi mereka. Oh, betul. Tanda kutip loh Pak, bukan bagi kita ya. Oke. Yang pertama, bahasanya anak atau manusia itu pada dasarnya kan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Waduh, luar biasa bukan gitu. Enggak. Ini kan kita membawa kiprah Islam ya Pak ya. Ya. Oke, pertama itu kan fitrah. Anak itu di mana semuanya baik. Bukan sekonyong-konyong dia ingin terjun ke lembah hitam, tapi mungkin yang pertama yaitu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kita sebagai keluarga, sebagai lingkungan yang utama yaitu mendidik rohani serta jasmaninya. Karena banyak orang pandai jasmani ya, alias ini IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah. IQ bukan EQ. IQ tinggi, pinter. S2 mungkin sudah S3, S-teler. Betul. Akan tetapi emosional agamanya, emosional religinya kurang terarah. Dan itu menjadikan dia mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Karena banyak dari anak muda itu memahami bahwasanya ini jalan pintas atau jalan keluar yang memang benar-benar instan. Padahal itu bukan instan tapi kesenangan yang maya. Jadi sesaat. Sesaat. Kalau punya anak itu kan kesenangan yang berkala ya. Kalau ini kan kesenangan yang sesaat. Ya kalau saya melihat sih yang terjerumus ke narkotika itu dari berbagai elemen ya. Betul. Mulai dari guru, masyarakat biasa, bahkan dosen pernah saya baca itu dan mungkin di kalangan pesantren juga masuk bahkan ya kan, seperti di Madura saya pernah baca semuanya itu. Berpotensi gitu. Mungkin ini salah satu cara bagaimana cara bisa mengatasi secara bersama-sama tentunya, ya kan? Gitu. Nah kalau pengawasan anak sendiri ketika malam hari itu dibatasi ada waktu sampai jam berapa gitu misalkan? Kalau jam kita membuat batasan jam pada dasarnya itu kalau semena-mena kita sebagai orang tua membuat batasan jam 9 atau jam 10 sudah di rumah. Kalau tanpa kesadaran dari anak mungkin saya rasa nihil. Sulit juga, ya kan? Betul. Jadi sebelum kita membuat peraturan Bapak Ibu sekalian, kita kayak ini loh, kalau kita punya komitmen ya antara suami istri atau pasangan, kan kita harus sama-sama sadar. Kalau misalkan ibunya orang tuanya saja yang sadar, anaknya belum sadar, susah Pak. Apakah mungkin paginya anak terjerumus itu karena mungkin kurang approach-nya, pendekatannya orang tua? Bisa jadi begitu ya. Sehingga orang tuanya sibuk mencari uang sampai tak terbatas lah nilai uangnya ya, bahkan nomor serinya nggak ada ya kan. Tapi terkadang anaknya bisa begitu kan gitu. Tapi yang terpenting di sini ada suatu sisi yang menarik yang harus kita perhatikan, bahwa pandemi COVID yang seharusnya menjadi permasalahan di sektor ekonomi alias mempersulit ya kan pemasukan dan sebagainya, itu ternyata tidak menghalangi juga seseorang untuk mengkonsumsi narkoba. Betul. Nah berarti kita lihat kenapa narkoba itu masih ada. Padahal ini kan barang mahal gitu.
Nah, kalau saya amati bisa jadi faktornya itu tadi ada yang melakukan sebuah peredaran dengan cara yang cik, ya kan? Dia tidak berbicara harga, bahkan mungkin dikasih secara gratis. Ini yang penting. Nah, cara menanggulanginya tentunya bagaimana kita, kalau kita bicara peran keluarga, bagaimana kita menjadi CCTV buat anak. Jangan sampai dia menerima sesuatu hal yang itu terkesan gratis, yang mahal menjadi gratis, tapi naudzubillah sangat nggak karu-karuan efeknya. Gitu ya, sangat berdampak negatif. Jadi menurut saya itu semua itu kan ada ilmunya, Pak. Jangankan merawat anak, jangankan mendidik anak. Kita bersepeda motor pun atau bermobil pun itu kan harus ada ilmunya. Jadi kebanyakan dari yang ini ya riset ya, kebanyakan dari keluarga sekarang ini para bapak ibu itu anggar punya anak aja. Didiknya belum tahu, ilmu pendidikannya untuk mendidik itu saya rasa itu masih 50-60% lah. Kalau keluarga masyarakat Surabaya ya, kita berbicara masyarakat Surabaya nih. Karena riset kami yang belakangan ini memang banyak gampang buat anak, memang banyak memproduksi anak itu mudah, tapi mendidiknya itu yang susah. Meskipun bertumpuk loh Pak. Apalagi musim hujan ya. Apalagi ini di dalam rumah. Pandemi nggak keluar ya. Oh betul. Itu juga menjadi ini. Harus ada ilmu. Katanya Mbak Bu Santi. Anggap punya anak aja gitu ya. Sehingga ibu atau bapak itu kok kesannya sudah mending kamu mondok aja. Pasrahkan ke pondok. Katanya itu di pondok pendidikan lebih baik. Jadi bahkan di pondok itu seperti ya ada nggak teman-teman itu di pondok ya oke. Tapi pas pulang mereka kok nggak sama seperti yang di pondok. Bahkan gitu. Berbeda. Iya. Berarti di pondok pun juga tidak menjamin ya kan? Tetap pengawasan itu perlu juga. Ya, bagi saya Pak ya, anak-anak itu harus sering kita dudukkan bersama. Kalau di keluarga saya, anak saya 4 Pak, anak saya 4. Saya sering keluar kota hampir tiap hari, ya karena mungkin kegiatan saya Pak ya, karena saya seorang wira swasta. Untuk saat ini, itu anak-anak itu sudah kami doktrin dari kecil, dan mungkin karena bekal kita SD itu di sekolah Islam ya, di SD Khotijah kebetulan kami SMP-nya SMP 1 dan ini kan juga mau masuk SMA 5. Alhamdulillah semuanya. Dan bahkan putra-putri saya menguasai 4 bahasa, Pak. Gitu. Ya. Memang suami saya ya parat ya, Pak ya. Tapi kita itu menekankan ibadah. Dan berusaha jangan lihat papa sama mama, kamu sudah punya rezeki sendiri-sendiri anak. Makanya itu sering Pak kami dudukkan bersama. Kamu besar pengen jadi apa? Kalau pengen jadi misalnya dokter, coba lihat, pasti perjuangannya berat. Tuntutan kami hanya nilai. Jadi anak-anak kami wajibkan nilai dan belajar Ya, sebentar. Ini kalau saya lihat 4 putra putri ya? Putra putri ya. Dari keempat putra putrinya itu adakah yang sampai terjerumus ke narkotika? Alhamdulillah Pak. Wah, syukurlah kalau begitu. Mungkin ada yang terjerumus? Naudzubillah. Saya masih kecil Pak. Jadi yang terpenting tadi yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan dari pengurus PTH KTI Jawa Timur, pentingnya peran keluarga. Ketika kita tarik dalam ilmu, itu memang disampaikan oleh Ibnu Khaldun bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembentukan moral. Moral di sini termasuk halnya sosial solidarity anak-anak dan sebagainya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa pentingnya peran keluarga dan juga pentingnya bagaimana tadi tempaan agama ya kan? Bagaimana anak-anak itu menjadi pribadi yang religius. Dan sangat menarik juga disampaikan oleh Bu Niken tadi adanya suatu penempaan karya. Jadi bagaimana anak-anak itu memberikan dirinya sendiri stimulus untuk fokus ke karya sehingga dia tidak fokus ke yang lain gitu ya. Ya, saya rasa kita juga sebagai penggiat anti narkotika bukan kita ini menghakimi tidak, tapi kita berupaya untuk pencegahan, upaya-upaya pencegahan yang lebih banyak kita lakukan. Kalau penindakan itu urusannya aparat ya kan gitu. Jadi kita lebih banyak kepada upaya pencegahan, sosialisasi dan lain sebagainya sehingga putra-putri kita terhindar dari barang haram tersebut gitu kan. Nah,
Mungkin ada yang mau disampaikan di tengah COVID ini, barangkali punya konsep untuk menghadapi COVID ini. Bisa misalkan minum apa dan lain sebagainya. Monggo. Ya, kalau dari saya sendiri memang setiap hari memberikan ini asupan zat besi. Bisa dari multivitamin, kemudian madu pasti setiap hari, dan telur. Saya selalu bagaimana proteinnya anak terjaga. Itu yang terpenting. Jadi karena begini, memang dulu waktu anak saya masih bayi pernah sakit DB. Itu selalu saya ingatkan ke mereka. Saya kadang tidak berbicara COVID, tapi saya bicara, ayo banyak makan supaya kamu tidak DB lagi. Karena kamu ngerasain tuh bagaimana di rumah sakit waktu itu. Saya selalu ceritakan mereka, nggak enak tuh di rumah sakit. Jadi mereka tuh harus fokus makanan-makanan sehat tadi. Banyak minum juga, susu juga. Harapannya COVID ini, adanya COVID ini, harapannya apa ibu-ibu ini? Kira-kira? Ya segera berlalu. Segera berlalu ya. Kasihan anak-anak kalau sekolah lewat daring. Nah, ini sekolah daring ini menarik, Pak. Iya. Ini yang harus menjadi tantangan kita kan. Jadi oke lah, ketika kita bicara pandemi secara positif kita mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Tapi ketika kita bicara sekolah daring ini tantangan yang paling utama. Oke, mungkin cukup begitu, Mbak Lia. Kita ucapkan selamat ulang tahun Gian. Baik, kami dari DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gian ke-3 tahun. Semoga semakin sukses dan semakin jaya untuk turut bersama masyarakat menanggulangi bahaya.